Setiap perjalanan mengajarkan banyak pengalaman, pembelajaran, dan cerita yang bisa kita kenang nantinya. Seindah apapun tempat yang kita kunjungi, sedamai dan setenang apapun tempat itu, pada akhirnya kita harus pulang, bukan? Pelukan dingin Mandala Wangi, kabut tebal dan kabut tipisnya, hamparan Edelweiss dengan segala keindahannya, harus kami tinggalkan. Berat berpamitan, tapi kau hanya untuk kami kunjungi, dan hanya untuk kami singgahi, untuk sekedar kenang, tapi tidak untuk kutinggali. Selepas Tugu Puncak, kami masuk lagi ke vegetasi yang cukup rapat, menyusuri lagi jalan yang menyempit, curam, akar-akar pohon. Sesekali kami harus menunduk dan masuk ke sela-sela akar pohon yang terbentang. Ya, seperti inilah gambaran trek summit. Kalau tadi pas berangkat nggak terlihat karena masih gelap, sekarang kelihatan jelas dari gimana trek aslinya. Akhirnya kami sampai di pos kandang badak. Setelah istirahat lanjut packing, tiba-tiba hujan besar, memaksa kita buat pakai jas hujan, meskipun kita tahu kalau kita pakai jas hujan seperti ini bikin langkah kita makin berat. Sepanjang jalan hujan mengguyur. Gak nyangka sih bakal kehujanan kayak gini, padahal tadi pas summit cuaca kelihatan cerah. Gak kerasa kami sampai di pos air panas. Perjalanan turun memang terasa lebih cepat, karena treknya udah gak nanjak lagi, dan beban bawaan kita udah gak seberat pas berangkat. Oh iya, air panas yang mengalir ini langsung dari rekahan tanah akibat aktivitas vulkanik Gunung Gede yang masih aktif. Saat melintas, kita akan melihat uap tipis yang keluar dari aliran air berwarna kekuningan. Warna tersebut berasal dari kandungan mineral dan belerang yang terbawa dari dalam perut bumi. Aroma khas belerang yang tercium juga menjadi tanda bahwa proses geotermal masih berlangsung secara alami. Suhu air di beberapa titik bahkan bisa mencapai sekitar 50 hingga 60 derajat Celcius, sehingga kita tidak disarankan menyentuh atau berendam sembarangan. Selepas kita lewatin air panas, kita istirahat dulu nih di warung. Di sini ada gorengan, lumayan buat ganjel perut. Sesekali hujan berhenti, buka jas hujan, hujan lagi, pakai lagi deh jas hujannya. Sampai akhirnya kita berkesempatan lewatin jembatan ini dalam kondisi sebelum gelap. Kalau terang begini kelihatan lebih ikonik sih ya, dan berkesempatan juga kita lihat Telaga Biru. Pangrango mengajarkan banyak hal. Buat kalian yang mau kesini, persiapkan fisik yang matang. Jalurnya menyediakan berbagai spot yang menarik, tapi treknya bukan untuk diremehkan. Jalan berbatunya itu loh yang bikin kita lebih cepat capek. So, apapun itu, pendakian akan selalu menjadi cerita dalam setiap perjalanannya. Capek, tapi selalu kita ulangi lagi. Dan satu hari nanti kita pasti kembali menapaki kaki di puncak-puncak gunung di negeri ini. Salam lestari.